Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhi'ahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa may yaghfir lakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala aidan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'a inna wa in kunta min qabl laminal ghafilin. Bapak, saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih dikaruniai kenikmatan yang tidak ada taranya, diberi kesempatan untuk terus kita bernapas sekaligus detak jantung, menandakan bahwa kita diberi kesehatan oleh Allah, dan sebagai rasa syukur kita kepada Allah maka kita bisa melaksanakan kewajiban menjalankan sholat maghrib berjamaah sekaligus menunaikan ba'dal maghrib, dilanjutkan yang insya Allah sebagaimana permohonan dari takmir bahwa hari ini kami bawa buku yang nanti akan kita bahas habis ya. Ini tentang sirah nabiyah yang dikarang oleh Syekh Saiful Rahman Al-Baqarafuri. Ini adalah salah satu sebagian dari sirah Nabi yang dikarang masing-masing dalam kitab, dan ini adalah salah satu karangan kitab yang nomor 1 yang sudah diterima di alam raya ini dan sudah diuji kebenarannya dan sebagainya. Untuk itu di kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur bisa melakukan yang demikian ini, tidak lain adalah hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tertuju kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut setia hingga nanti yaumil qiyamah. Dalam tulisan ini ada satu mukadimah yang disampaikan oleh pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah man yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu mursida. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al-mab'uthi bil kitabi wal hikmah sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in.
mengingat setiap perilaku junjungan kita Nabi Muhammad SAW harus diteladani dan ditiru, terutama bagi umat Muslim, maka hati yang terbesit gagasan untuk menulis tarikh atau sejarah Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kitab kecil ini bermanfaat terhadap diri saya pribadi dan terhadap semua jamaah. Tanda saya koreksi. Ya, itu adalah mukadimah yang disampaikan oleh pengarang dari kitab. Saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, tarikh dalam bahasa Arab atau istilah dalam bahasa Indonesia itu adalah tempat yang tandus tanpa adanya air. Kalau sekarang sudah enggak ya. Kalau sekarang namanya Arab sudah merdeka ya, sudah luar biasa. Bahkan namanya hotel mungkin di Indonesia sudah enggak ada ya. Yang ada mungkin kelasnya Arab. Dulu yang namanya Arab itu adalah tandus, nggak ada ya namanya air, nggak ada tanaman apalagi. Daerah yang tidak ada air itu sulit untuk tumbuh ya. Bahkan yang namanya makhluk hidup yang lain itu hidup karena adanya air. Makanya Indonesia itu disebut dengan surga ya, atau jamrut khatulistiwa, itu karena dari keberadaan air yang melimpah, itu karena seperti itu. Nah, Arab itu tidak ya. Jadi waktu itu ya Arabnya tandus, ya boleh jadi dari situlah awal kisahnya sirah Nabi yang hari ini kita akan pelajari. Dari mana awalnya? Saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, ini nanti banyak ya, tapi di laptop kami ini menceritakan singkatnya ya. Kita awali dari rendahnya derajat manusia secara umum. Nah, ini ya. Jadi zaman semono waktu itu Rasulullah diutus untuk bagaimanakah dari manusia yang sudah keliwat rusak, keliwat karu-karuan gitu ya, karena tidak sama dengan manusia yang lain. Kenapa? Ya karena hidupnya di daerah Arab, daerah yang tandus gitu ya. Sehingga yang menjadi seperti itulah Rasulullah diturunkan di tempat. Nah, rendahnya derajat manusia, Rasulullah SAW berasal dari bangsa itu. Nah, saat Nabi Muhammad diutus sebagai Rasulullah, manusia zaman itu ya moralnya sudah bejat ya, apa namanya bejat. Kalau sekarang ngomong terlalu vulgar juga nggak bagus ya. Jadi saat itu memang rendah betul. Kalau sekarang kan nggak ada ya. Kalau mungkin sebelum, mohon maaf, Doli sebelum ditutup ya, itu kan masih ada bahasa yang paling rendah manusia itu adalah transaksi manusia dengan manusia, itu paling rendah ya. Atau mungkin zamannya wali ya, itu juga masih ada manusia yang belum kenal namanya agama, belum kenal ya. Nah itu saat itu Arab sudah mengenal. Derajatnya memang ya boleh bilang kalau diukur sekarang itu ya beda ya. Kalau diukur sekarang ya wah, rusak betul benar itu. Nah, berkenaan dengan peristiwa itu, ini Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zawaral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudiyaqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un.
Artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan Allah. Ini kehendak Allah. Jadi melihat dari keberadaan rusaknya manusia saat itu, baik di daratan maupun di lautan. Kenapa? Ya karena nggak ngerti. Ya, karena itu kan pada waktu itu tidak mengerti sama sekali ya bangsanya. Kalau kita kan sekarang sudah enak ya. Ya mungkin kalau nggak bisa seperti ini ya YouTube, ya pengajian. Kalau dulu kan nggak ada, tandus loh ya. Kehidupan masih ya boleh jadi adus tuh orang-orang gitu. Adus kan jarang-jarang, adus kan butuh air. Sementara yang namanya Arab itu adalah daerah tandus, nggak ada air. Ya bahkan mungkin yang namanya air jadi rebutan gitu. Nah itu. Nah bagaimana kalau misalnya dikisahkan di Yusuf misalnya, dimasukkan sumur, nah itu beda lagi. Ya, itu daerah yang beda. Tapi di sini adalah yang didiami oleh Rasulullah. Nah, mengangkat dari cerita itu, maka disebutkan bahwa rusaknya atau rendahnya derajat manusia pada waktu itu karena keadaan alam. Jadi, ya kita nggak bisa bayangkan sih orang Arab ya. Kita kan orang Indonesia ya. Begitu lahir krocok didusi bisa. Ini kan karena keberadaan gemah lipah pelok jinawinya. Tapi kalau di Arab kan nggak ada gemah lipahnya, itu nggak ada ya. Ya mungkin saat itu nggak tahu lah, walau alam bisawab. Kita nggak tahu bagaimana saat itu. Tetapi yang jelas menandakan bahwa di situ terjadinya rendah karena pola pikirnya ya ikut rendah pula. Yaitu diantaranya mendasari daripada pembicaraan tentang tarikh. Yang berikutnya saudara sekalian jamaah rahimakumullah, bagaimana moral orang Arab? Nah, ini ya. Karena rendah tadi itu akhirnya rusak. Rusaknya bagaimana? Parah sekali, sampai melenceng dari pikiran manusia normal. Bahkan ya, bahkan yang namanya perbuatan setan, dan setan sangat gembira itu dilakoni oleh bangsa Arab saat itu. Kenapa? Karena rusaknya moral. Orang kalau sudah rusak moral, makanya hati itu kan dibagi tiga. Hati itu dibagi tiga. Satu, hati yang mati, qalbun mayitun, hati yang mati. Kemudian hati yang sakit, qalbun maridun. Nah, yang terakhir mudah-mudahan kita termasuk qalbun salim, artinya hati yang sehat atau selamat. Nah, nampaknya bangsa Arab sesaat itu ya, di Rasulullah diturunkan itu adalah memiliki dua dari itu. Satu, qalbun mayitun, yang kedua qalbun maridun. Qalbun mayitun itu adalah ini. Ya, pada bangsa waktu itu ya, parah sekali. Sampai kebiasaan yang paling jelek dilaksanakan. Contohnya apa? Kalau pesta itu ya pokoknya kebiasaan mereka. Ya, karena kenapa? Ya karena orang-orang bangsa Arab itu pekerjaannya yang paling utama itu adalah berdagang. Itu waktu itu loh ya, zaman jahiliyah. Jadi ini diawali dari Nabi sebelum Rasulullah berjuang sepenuhnya, tetapi digambarkan bahwa saat itu kondisi Arab, kondisi bangsa Arab masih rusak moralnya, mati hatinya. Ya, jadi sehingga kebiasaan yang jelek saat itu muncul. Yang pertama coba kita lihat ini. Yang pertama adalah para wanita dijadikan pelacur gitu ya. Para wanita
ditempat-tempatkan, ditinggalkan, dibagaikan pelacuran yang pada waktu itu menyenangkan ya. Ya kalau mungkin lihat di YouTube itu kalau sekarang di negara-negara yang bebas seks itu mungkin juga hampir sama. Makanya kalau begitu terjadi negara itu sudah nggak bisa dikendalikan oleh baik ulamanya maupun pemerintah, maka Allah akan murka. Quran surat An-Nisa ayat 128 kalau nggak salah ya. Itu menceritakan andaikan dari keberadaan kaum itu nggak bisa dikandani, nggak bisa diingatkan apakah itu dengan Alkitab maupun dengan dakwah, maka Allah akan mengganti. Itu janji Allah. Sama dengan ini. Jadi saat itu rusaklah moral bangsa Arab dan wanita-wanita dijadikan idola ya apa namanya itu. Ya pokoknya perbuatan jelek gitu ya. Jadi ada transaksi wanita. Kemudian kaum laki-laki bebas berpoligami tanpa batas. Dengan Islam kan 4. Tapi dulu boleh. Bahkan kita lihat raja-raja di Indonesia yang karena belum mengenal pada agama Islam itu bisa juga selirnya 40 gitu. Bahkan kalau misalnya adat tertentu di Indonesia juga itu bisa lebih 100 istrinya ya. Jadi itu adalah satu bentuk yang boleh jadi bagaimana akhlaknya saat itu ya sudah nggak bisa dibilang ya apa namanya akhlaknya rusak ya. Jadi seperti itu ya kalah saja bagi mereka. Kemudian muncullah syair-syair yang berkaitan dengan rahasia wanita. Jadi kalau sekarang kan karena turunnya Al-Quran, tutuplah aurat istrimu, anak-anakmu dan sebagainya. Tapi dulu nggak ada, menutup aurat itu nggak ada. Bahkan boleh jadi ya seperti kita lihat di YouTube itu ya. Kalau di YouTube kan banyak terjadi ya. Itu kan seneng biasanya dalam ya. Bagi yang muda-muda yang sepuh-sepuh orang dalam gitu ya. Itu diantaranya itu. Kenapa ya? Karena udah mentalnya sudah rusak. Nah seperti itulah. Ya, awal mulanya sebelum Islam itu seperti itu. Jadi luar biasa. Jadi bahkan yang namanya kehidupan glamor, kehidupan laki perempuan, ya, itu adalah luar biasa. Ya. Itu diantaranya minuman keras, ya. Bahkan yang berikutnya kaum wanita itu diperlakukan layaknya harta warisan. Jadi wanita itu tidak dihormati seperti sekarang. Kalau sekarang kan jadi seorang ibu, anak perempuan, bagaimana kita menggulauwentak kalau bahasa Jawa ya. Menggulauwentak itu artinya ya di rumah ya, dipelihara sedemikian rupa, bahkan diatur ya. Nggak boleh sembarangan, bagaimana keluarnya, bagaimanakah dia berdialog dan sebagainya. Nah zaman ini nggak ada, ya dibiarkan ya. Kenapa? Karena ya mungkin belum ada undang-undang seperti itu. Ya pokoknya hukumnya hukum riba. Nah bahkan wanita ini sangat rendah. Dan pada masa itu tidak ada peraturan ataupun undang-undang yang melindungi hak wanita. Nggak ada. Wekmu yo wekmu, wekmu yo wekmu gitu lah ya. Jadi makanya kalau melihat wanita itu kan nggak oleh kebuli ya. Boleh kadang-kadang ya. Karena kita kan dari kebuli atau ngardu. Nggak tahu ada pendi gitu ya. Ada mungkin bahasanya wekmu, 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 wekmu gitu ya. Itu kan biasanya seperti itu. Itu akan memunculkan nafsu itu. Ya, diawali dari mana itu? Ya saat kita balik. Kalau belum ya. Nah, bahkan turunnya Al-Quran itu menjelaskan di dalam surat An-Nur ya, di ayat terakhir An-Nur itu juga menceritakan bagaimanakah seorang anak 3 waktu yang tidak boleh ke kamar orang tua. Itu kan karena detailnya Al-Quran. Nah zaman itu nggak ada. Apa 3 itu? Yang pertama sebelum subuh ya. Yang kedua setelah Isya. Yang ketiganya siang hari ya setelah dulu. Itu nggak boleh moro-moro nyelonong, itu nggak boleh ke kamar orang tua, nggak boleh ya, harus beritahu. Itu adalah di Al-Quran dijelaskan seperti
Tapi sebelum itu tuh enggak ya. Kalau di sini enggak ya. Jadi betul-betul wanita, coba ini saya bacakan ya. Tidak ada undang-undang yang melindungi hak wanita, bahkan mereka diperlakukan layaknya harta warisan. Jadi wanita itu seperti harta warisan. Ini mohon maaf ibu-ibu yang mendengarkan di belakang. Jika ada seorang wanita yang mempunyai anak tiri laki-laki, kemudian suami itu meninggal dunia, maka secara otomatis, coba, ibunya itu dirabi anaknya. Coba, itu kan suatu yang tidak ada aturan ya. Kalau dulu ya, sekarang mungkin tidak ada aturan. Non jauh, bapaknya rabi nom, gitu ya, nom. Ibu tiri dua anak sitok, rondo sih umur 20 tahun. Lah anaknya ya kira-kira sama usianya. Bapaknya mati. Nah, mak ini atau ibu ini, nah itu di zaman sekutu seperti itu ya. Maka suami begitu meninggal dunia, maka otomatis wanita itu diwarisi anak tiri. Itu ya. Itulah yang disebut dengan wanita itu diperlakukan seperti hak waris. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, tidak seperti itu aja ya. Jadi kalau wanita diperlakukan semacam itu, kemudian bagaimana akidah manusia saat itu? Nah ini, kalau sudah ngomong seperti itu, maka akidah manusia menjadi rusak saja. Jadi rusak betul. Mayoritas bahasa Arab itu, kalau yang namanya akidah, tauhid ya. Ketauhidan, artinya bagaimanakah kita seperti hari ini jam sekian kita harus menyembah Allah dan sebagainya. Nah saat itu ya, zaman itu sebelum Rasulullah datang ya, orang-orang bagaimanakah mencari Tuhan itu ya, itu kan masih mencari Tuhan undi. Maka saat itu Ka'bah sudah berdiri, jenjang antara Isa dengan Muhammad Rasulullah itu adalah 1.500 ya. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Nah kesenjangan waktu inilah yang membuat manusia itu menjadi bodoh jahil. Yang saya katakan tadi rusak. Inilah awal sirah tadi itu ya. Kalau yang mungkin masih melakukan ibadah itu sebagian dari mungkin daerah yang lain. Tapi di daerah Arab saat itu betul-betul masih jahil atau bagaimana? Ya sudah, yang kita nggak kenal namanya Tuhan, tapi mencari. Ya, akan muncullah di sini ya sekitar Ka'bah itu berbagai macam ya apa namanya kalau sekitar Arab dulu sebelum mengenal Tuhan adanya adalah patung. Ya, untuk apa itu disembah? Jadi waktu itu akidah manusia sudah rusak betul ya, tidak mengenal lagi la ilaha illallah karena belum dikenalkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah itu begitu lahir kemudian dibesarkan sampai sekarang, tadi yang saya katakan di awal tadi itu, bagaimanakah seorang penyair ini atau mungkin pengarang ini menyebutkan bahwa Muhammad itu harus diteladani. Kenapa? Dari rusak sedemikian rupa itu akan dibentuk menjadi orang yang baik. Ya, termasuk akidahnya diluruskan tadi. Saya bayangkan Tuhan kok lebih kok satu ya apa ya? Nah gitu ya. Coba kita berpikir, Tuhan lebih dari satu. Itu tukaran nanti. Ya, Tuhan yang satu mengendaki demikian. Tuhan yang satu mengendaki yang demikian. Itu geger Tuhannya. Nah ini terjadi. Bagaimana? Coba kisah Nabi Ibrahim. Ya, waktu itu sudah ada Nabi waktu Nabi Ibrahim itu ya tentang berhala ini. Kenapa? Nabi Ibrahim menghancurkan pahala yang kecil. Nah, berhala-berhala yang kecil dihancurkan. Tinggal satu berhala yang paling besar. Kemudian ini terembus oleh masyarakat. Siapa yang menghancurkan Tuhan? Maka ada saksi itu Ibrahim, pemuda Ibrahim itu yang menghancurkan. Dipanggil Ibrahim di hadapan saksi semuanya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, siapa yang menghancurkan? Coba tanya pada berhala yang paling besar.
Gila kamu, nah gitu katanya ya. Orang disebutkan begitu. Gila kamu, wah beralah kok disuruh ngomong-ngomongannya gitu. Nah kalau sudah demikian, maka Nabi Ibrahim mengatakan kalau yang namanya besar saja itu nggak bisa ngomong, ya nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa dijadikan Tuhan? Ya ini namanya emosi. Ya kaum itu termasuk Namrud ya. Waktu itu menyaksikan dengan sendirinya, dengan ayahnya, marah itu Namrud. Padahal itu adalah sesembahan Namrud dan andahannya, atau mungkin kaum ini contoh. Akhirnya apa? Nah, Ibrahim dibakar. Itulah kisah yang mungkin berada dilakukan juga. Tapi betul-betul saat itu rusak ya yang namanya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini bisa juga terjadi di Indonesia saat ya dulu ya, sebelum Islam itu menjamur seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah besar ya, artinya semua masjid juga banyak, semuanya banyak lah. Bahkan mungkin kalau kita bukan orang Islam, itu menyatukan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Begitu bahasa dalam Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu diakui, apakah itu Hindu, apakah itu Buddha dan sebagainya. Tapi di sini dulu enggak. Ya. Bahkan ini disebutkan bangsa Arab saat itu banyak mempercayai takhayul. Apa takhayul? Ya mohon maaf, kalau misalnya ada tekek bumi, kasih anda dengan tekek bumi, ya jadi dari ya misalnya kotok-kotok tekek enak, kotok-kotok tekek gak enak. Ngerti nih kok kasih nonton ya? Kasih ya biasanya ada seperti itu di kita ini gitu, sampai nanti terakhir enak, gak enak, enak, gak enak, gak enak, itu jadi masalah. Waduh, gak enak. Wah gitu ya. Nah itu antaranya ada antaranya. Kenapa ini takhayul? Ya, karena masih ada itu kadang-kadang kita menang dewe menang perlu kotok pakai enak, kotok pakai sampai ngitungnya keliru. Oh diwalik misalnya. Itu masih. Nah itu kadang-kadang muncul. Kenapa? Nah saat itu akan muncul seperti itu. Jadi ini adalah kerusakan akidah dari orang Arab yang saat itu memang belum, artinya jenjang kesenjangan antara Nabi Isa dengan Rasulullah itu membuat kacau balau di Arab seperti itu. Ya, jadi itu adalah kisah tentang bagaimanakah Rasulullah diturunkan di daerah itu, diantaranya karena sebab-sebab itu sebagian ya, tidak semua. Apa yang saya sampaikan saya cuplik sebagian. Jadi yang pertama rusaknya bangsa semuanya ya, ini ya, rendahnya derajat manusia secara umum. Itu yang pertama yang membuat Rasulullah diturunkan di daerah itu. Apakah Rasulullah hanya untuk orang Arab? Enggak. Rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diturunkan tidak untuk orang Arab toh, gitu. Tetapi untuk lil alamin, bagi semua alam, termasuk kita ini. Ya, ini untuk ada Rasulullah. Andaikan enggak kita juga sama. Makanya ada satu pertanyaan. Andaikan kita hidup di zaman Fir'aun, gitu. Melok Nabi Musa atau Nabi Fir'aun? Nah, itu muncul diri kita pertanyaannya. Coba kalau kita hitung, Fir'aun itu adalah orang yang terkenal. Ya, kemudian memiliki tentara, memiliki kekuasaan. Tapi Nabi Musa apa Nabi Musa? Sama kalau kita hadapi sekarang ini. Ya, jadi menghadapi sekarang ini kan kita sudah bisa bebas memilih ya. Sama dengan itu. Melok sopo kita? Ikut siapa kita? Ya, itu jangan dia. Nah, ini disuruh memilih. Nah, maka waktu itu ya sudah. Andaikan ada penguasa yang jelas, kalau kamu nggak ikut, cobaan itu kan begitu. Nabi Fir'aun saat itu bermimpi bahwa ada anak laki-laki akan menyabut ininya, mahkotanya. Maka ditadwil dalam tadwilnya mimpi itu bahwa nanti kamu akan dijatuhkan oleh bayi laki-laki. Itu kan begitu kisahnya. Awal mulanya Musa itu dimasukkan. Nah, nanti tidak terjadi. Karena itu sama dengan ini juga ya. Jadi saat itu rendahnya derajat manusia betul. Jadi boleh jadi
ada dikandani ya. Itu sudah mau karu-karuan gitu lah ya. Apa nih kuntul digawe apa namanya bahasa Jawa ya? Kakak digawe kuntul, ya kuntul digawe kakak. Berita yang baik itu jadi jelek, yang jelek jadi baik. Itu merumuk sama dengan mohon maaf. Kalau misalnya dekat dengan 2024 ya. Itu kan begitu umek ya. Ya atau mungkin enggak kemarin misalnya COVID-19 ya. Itu kan umek. Enggak ada manusia yang kita umek. Kenapa? Sama dengan cerita itu. Jadi saat itu betul-betul yang namanya manusia derajatnya rendah. Hanya takut. Napa mboten enten sing api? Nah, api dalam arti apa? Ya. Saat itu bimbingan agama sudah enggak ada. Semua tergantung pola pikirnya tadi. Jika yang dikuasai pola pikirnya. Enggak ada manusia yang ayo kita menyembah Tuhan dan yaitu rendahnya. Jadi makanya sampai telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Itu adalah salah satu bentuk yang firman Allah di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 itu digambarkan seperti itu gambarannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha segala-galanya, maka Rasulullah akan diturunkan di sana. Ya. Itu diantaranya. Kemudian kembali lagi ke rusak moralnya tadi. Jadi kalau namanya moral yang saya katakan tadi 3 hati itu moral itu sebenarnya. Jadi hati yang sakit itu bahkan lebih parah lagi atau mungkin lebih parah lagi hati yang mati. Kalau hati sakit diobati kena, kalau hati mati sulit. Sehingga sekarang mungkin apakah terjadi bisa juga. Mohon maaf. Kalau yang namanya Tuhan itu bagi orang-orang seperti kita, seperti mungkin jamaah itu yakin, hakul yakin punya. Tapi orang-orang tertentu yang namanya Tuhan itu bahkan beda, nggak akan ada, nggak akan ngalami, nggak akan mengakui. Ya yang namanya Tuhan. Ya misalnya mohon maaf, orang yang ateisme itu artinya orang yang tidak bertuhan, itu tidak mengakui adanya Tuhan. Mati, yo mati. Pokoknya kok yo begitu kan ada orang yang seperti itu. Sehingga dia berbuat sak putli dewe itu terjadi. Tapi bagi mungkin orang yang kan kena bodoh. Ya Allah, nah itu mungkin begitu bagi orang yang beriman, bertauhid. Ya. Tapi orang yang rusak moralnya nggak akan. Ya saya menjumpai orang yang seperti itu kita jumpai. Ya orang-orang yang apa namanya? Kehidupannya sudah serba wis cukup, rumah oke, kendaraan yes, pokoknya semua yes. Itu biasanya mohon maaf muncullah kemeditan. Di orang yang semakin mohon maaf semakin kaya kemudian berubah pola pikirnya itu muncul rasanya medit. Jadi kalau orang yang biasa makanya enak sampai biasa begitu. Tapi kalau orang yang sudah kaya, ya pola pikirnya semakin kaya, pola pikirnya semakin maju, itu biasanya dalam bahasa kulonan itu time is money. Waktu itu adalah uang. Wis gak ono yang lain, wis ibadah itu nomor 20. Ya bahkan gak ono ibadah. Kenapa? Ya karena dirusak sudah ya moral-moral semacam itu. Nah kemudian akidahnya juga rusak. Ya. Nah dari situ dulu mungkin pemahaman tentang bagaimanakah sirah itu akan dimulai dari rusaknya bangsa Arab yang saat itu ya boleh jadi wes sudah karena dikandani gitu ya, dikandani kemudian Rasulullah akan dimunculkan. Diawali dari mana Rasulullah ini? Nah ini coba dari bagaimanakah nasab dulu ya. Jadi orang pimpinan itu dilihat dari bagaimanakah awal kisahnya kok dhuwur-dhuwuran ini. Jadi Nabi itu bagaimanakah dhuwur-dhuwurane apa jenenge? Turunannya. Ya turunannya. Jadi kalau sampai Pak Mul lurah misalnya. Ya kalau sudah lurah ini jelas dhuwure. Apa wong tuane lurah, apa wong bae lurah dan sebagainya. Nah ini nasabnya coba. Nabi Muhammad
dari sang ayah adalah Muhammad ibnu Abdillah. Siapa mereka? Ibnu Abdul Muthalib, Ibnu Hasim, Ibnu Abdi Manaf, Ibnu Kusi, Ibnu Kilab, Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, ya. Kemudian Ibnu Lu'ay, Ibnu Ghalim, Ibnu Fair, Ibnu Malik. Nah, coba ini banyak ya. Kianah, Ibnu Kusaimah, Ibnu Mudrikah, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudar, Ibnu Nizar, sampai terakhir dalam kisah ini adalah sampai pada Ibnu Nasab, ya, jadi Ibnu Adnan. Ini kalau diurut dari bagaimanakah sesungguhnya Rasulullah itu jadi nabi gitu ya. Pantes gak gitu ya? Pantes gak sih jadi nabi gitu loh, maksudnya itu kisahnya itu. Itu didelok kok dua-dua nih. Makanya kalau misalnya panjenengan RT ya, kampung sini memilih RT itu nggak hanya sekedar memilih panjenengan, mesti delok dua-duane. Oh, wong iki bapak nih mbahe biyen, wah itu sudah pasti jadi itu. Walaupun itu misalnya dilakukan ini aklamasi atau mungkin pilihan. Rasulullah juga sama, dijadikan nabi juga disebut ya, dilihat dari nasabnya. Bagaimana nasabnya beliau? Ternyata itu nasabnya sampai kepada Ibnu Adnan. Nah, nanti berikutnya, nah bagaimana nasab ibunya sama ya? Jadi ini sebabnya Nabi ibunya Ibnu Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf, Ibnu Zurah, Ibnu Kilab, Ibnu Manaf. Nah, ketemulah ini dari pertemuan dari orang-orang yang sudah terkenal, ya, ternama, yang mempunyai jabatan saat berada di Mekah. Ya, itu bagaimanakah sesungguhnya kita belajar mulai sekarang berpikir orang yang jadi pimpinan itu tidak sembarangan. Mohon maaf kalau sekarang ya, misalnya mohon maaf Presiden misalnya, Jokowi misalnya, itu dilihat nasabnya ke atas. Apakah pernah dari keluarganya? Nah, misalnya seperti itu pasti. Kalau orang-orang yang namanya nih jenius ya, orang itu kan lihat apapun nanti jadi itu. Nah, mohon maaf kalau sekarang lagi santer ini Gubernur Jawa Tengah ini sama Ganjar ya, Ganjar Pranowo. Ayo didelok duran nih. Kemudian Gubernur DKI Anies Baswedan, didelok semua itu nanti. Jadi kalau orang-orang yang memahami bagaimana struktur dia akan jadi pimpinan, di situ dilihat dulu. Jadi tidak sembarangan moro-moro, enggak. Jadi orang pimpinan itu tidak ujuk-ujuk, tapi dilihat dulu bagaimanakah asal mulanya orang-orang seperti itu. Jadi kalau bandingkan yang sekarang ini ya, sekolah itu adalah sarana sekolah itu. Soal nanti nasib terakhir ditentukan 50 tahun yang lalu. Artinya 50 tahun sebelum di dalam kita diciptakan oleh Allah. Ya, makanya kadang-kadang sampai sekarang saya seperti itu. Ya sudah, terima nasib. Itu nanti iman kepada takdir baik dan. Jadi ini cara ceritanya begitu ya. Jadi kita bagaimanakah Rasulullah dijadikan seorang rasul, seorang nabi, itu dilihat dari nasabnya tuh. Termasuk mohon maaf, ngerabeno anak kan juga sama. Ya. Awakmu dirabi sapa? Oh si Wulan. Coba Wulan mangan sapa? Ya. Turunannya genah ora gitu ya. Itu seperti itu. Itu jelas seperti itu. Tapi kalau misalnya pokoknya aku senang aku rabi lah, enggak. Kalau seperti itu ya sulit ya. Tapi untuk kita memilih, kenapa? Karena itu jenjang mulai dari karier seseorang. Nek keliru memilih, ya sudah, jangan mengeluh. Ya, jadi kalau misalnya mantu milih keliru, ya tadi saya katakan Rasulullah itu dipilih karena atasnya, dan itu kehendak Allah, kehendak Allah. Kalau kehendak manusia bisa juga mencelek, tapi kalau kehendak Allah yakin itu sudah pasti akan benar. Ya, jadi itu nasab Rasulullah sedemikian rupa panjangnya, dan orang-orang yang terakhir ini adalah peran penting di dalam Arab pada waktu itu. Ya, Ibnu Adnan, dan di sini kalau perempuannya dari Abdi Manaf.
ya, dari nasab dari ayahnya. Oleh karena itu nasab kedua orang beliau itu sampai dalam pada hilaf, ya, artinya orang-orang yang sudah teruji dari saat ini. Itu ya Bapak sekalian jamaah rahimakumullah. Jadi sirah itu adalah bercerita tentang bagaimanakah awal mulanya Rasulullah itu ada dulu, ya, sebelum dilahirkan. Jadi bangsa Arab saat itu betul-betul sudah nggak bisa diatur, sudah rusak, ya, sudah bejat bahasanya gitu. Maka saat itulah Rasulullah dilahirkan. Itu Bapak sekalian jamaah rahimakumullah. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan atau mungkin sampai di sini. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ini penting karena sifatnya kita adalah menggali bagaimanakah sehingga kita non sewu wa hati uloha wa hatiku rasul. Kita itu mencintai Allah dan Rasul. Untuk mencintai Rasul harus tahu sejarahnya. Kalau kita sekedar mencintai kalau sejarahnya lain, ya, jadi lain. Jadi kita tuh kenapa sih? Terima kasih Pak Saiful. Hari ini kita mulai dengan sirah ini artinya mengajak kita untuk hiroh, ya, bahwa Rasulullah itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah dan sebagainya. Lain dengan mungkin kalau sekedarnya enggak, ya, tapi kita akan meniru bagaimanakah dia berjalan, bagaimanakah dia atahiyat, bagaimanakah dia dengan istrinya dan sebagainya. Kenapa? Ya karena kita sejarah ini, belajar dari sejarah ini. Kalau kita mencintai Rasulullah, apa cukup dengan sholawat? Tapi kepribadiannya enggak surut. Nah, inilah yang disebutkan solu alaihi wasallim taslima. Ya, kan ya ayyuhan nasu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim taslima. Itu adalah, nah ini sebutannya ya ayyuhalladzina amanu, beriman dulu. Nah, kalau misalnya hanya selawat, ya kadang-kadang inilah yang mungkin terjadi di masyarakat kita, ya. Tapi sebetulnya itu adalah nggak benar. Bagaimana? Ya iman dulu. Nah, bagaimana iman itu? Ya kita lakoni semuanya. Nah, salah satu bentuk adalah sholawat gitu. Salah satu bentuknya kita adalah bersolawat. Jadi sholawat itu enggak pokok sholawat nanti akan mendapatkan syafaat begitu ya. Enggak bisa. Ya. Kenapa? Upaya kita selain itu kehendak Allah, ya. Allah kan maha kehendak, maha segala-galanya. Misalnya sholawat dok, kalau kehendak ya. Enggak, artinya jalan yang lurus menurut yang apa yang ada di Al-Quran dan hadis. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, ya, hai orang-orang yang beriman. Di situ, hai orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman nanti kita kupas di situ habis sudah. Jadi bagaimana kita berakidah, bagaimana kita berakhlak, bagaimana itu. Baru salah satunya adalah shollu, melakukan sholawat. Dan sholawat itu juga berbagai macam. Nah, sekarang kan banyak muncul selawat berbagai macam, ya. Itu kan muncul malah. Kenapa? Itu sebetulnya kalau kita lihat sirah dan nanti sirahnya Nabi, siap paling baik itu apa? Bukan paling baik. Yang paling mendekat itu apa gitu ya. Nah, itu diantaranya. Ya. Jadi kenapa sih kadang-kadang kita misalnya selawat dalam sholat itu kan ada bedanya. Selawat dengan sholat dengan sholat biasa itu ada bedanya. Nah, itu mungkin kenapa? Ya, sirah yang kita pelajari. Ya, jadi sirah itu penting betul untuk orang yang untuk mencintai Rasulullah, ya. Jadi kalau misalnya kita ujuk-ujuk dari katakan sholawat doa, ya enggak begitu, ya. Tapi ada aturan-aturan yang diantaranya seperti itu. Begitu, Pak. Mungkin yang lain ada sesuatu mungkin yang disampaikan tentang sirah Nabi ini. Yang bisa jawab belum ya? Jadi mendasari dari munculnya sirah itu adalah tadi rusaknya moral, wanita tidak sebagai ibu tetapi sebagai warisan, harta warisan dan sebagainya, sehingga Rasulullah diturunkan di
dunia ini adalah memberikan nur cahaya, ya. Makanya ada nanti ayat yang hubungannya Rasulullah diturunkan itu adalah untuk menyempurnakan akhlak, ya. Jadi Rasulullah punya makna tersendiri diturunkan ke dunia. Begitu saya kira untuk hari ini kajian kita, nanti kita berlanjut mau dilingno Pak Sepu, nanti setiap pertemuan kita akan lanjutkan satu persatu. Nah ini nanti berikutnya adalah Nabi Muhammad. Nah gitu, di dasarnya sudah kemudian nanti yang berikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Mari kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.